Shalom Bapak Ibu yang Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, pandemi COVID-19, tekanan, masalah ekonomi, tantangan kehidupan, kesetiaan kita sebagai orang-orang yang percaya seringkali diuji. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Di dalam Wahyu 2 ayat yang 10 memberikan nasihat kepada kita semuanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, di sana memberikan contoh teladan para iman yang patut kita teladani. Semuanya itu dituliskan, diceritakan untuk menunjukkan perbuatan Allah yang setia, menyertai para pahlawan iman yang imannya teguh dan setia sampai mati. Pada saat ini kita akan belajar tentang kesetiaan Yosua. Yosua menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Pada mulanya Yosua merasa takut, gentar, kecut dan tawar hati. Ada banyak alasan. Dia masih muda, dia kurang pengalaman. Dan bangsa Israel yang dipimpinnya adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan jumlahnya sangat besar. Dan untuk memasuki tanah perjanjian, mereka perlu menaklukkan musuh yang sangat besar, yang sangat kuat. Yosua menghadapi tantangan yang sangat besar. Tidak heran Allah 3 kali mengulangi firman-Nya kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada 2 hal yang dapat kita pelajari, yang dapat kita teladani dari Yosua. Yang pertama, Yosua setia berpegang pada janji Allah. Dan dengan berpegang pada janji Allah dan mengandalkan penyertaan Allah, Yosua menerima tugas untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dan kemenangan yang dialami bangsa Israel atas Yeriko adalah tindakan iman yang percaya sepenuhnya pada tindakan Allah. Kalau kita melihat, kota Yeriko adalah kota yang sangat besar, kota yang sangat kuat, dikelilingi tembok yang cukup besar. Dan menurut perhitungan manusia, itu hal yang mustahil untuk ditaklukkannya. Namun Tuhan tetap memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel supaya mengelilingi Yeriko selama 7 hari. Dan setelah dikelilingi selama 7 hari, mendengar semua itu, semua prajurit bangsa Israel bersorak-sorai dengan suara nyaring. Dan terjadilah, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Apa yang tidak sanggup dilakukan manusia, dengan iman Allah sanggup melakukannya. Bangsa Israel percaya bahwa kejatuhan Yeriko sepenuhnya adalah tindakan Allah. Yosua percaya bahwa kejatuhan Yeriko sepenuhnya adalah tindakan Allah. Seringkali pikiran kita konflik dengan janji-janji Allah, sehingga kita berpikir, mustahil. Marilah kita belajar setia berpegang pada janji Allah, mempercayai tindakan Allah yang sanggup mengerjakan, jauh melampaui pikiran kita, jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jika kita menghadapi tantangan yang besar, ingatlah Allah satu-satunya yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya. Yang kedua, Yosua setia mentaati perintah Allah. Yosua setia mentaati perintah Allah. Kunci keberhasilan Yosua adalah setia mentaati perintah Allah. Kalau kita membaca di dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8, janji berkat Tuhan senantiasa mengikuti kesetiaan dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Sekali lagi, janji berkat Tuhan senantiasa mengikuti kesetiaan dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15, Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel, apakah mereka mau menyembah kepada Tuhan atau menyembah kepada ilah lain.
Tetapi Yosua dengan tegas di dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, janji dan berkat dari Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yosua mengalami keberhasilan demi keberhasilan karena ia setia mentaati perintah Allah. Kita pun bisa mengalami hal demikian. Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan, tetaplah melayani, tetaplah mencari Tuhan, tetaplah setia memberi, tetaplah setia memberikan persembahan, tetaplah setia memberikan persepuluhan, maka engkau akan melihat kuasa dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mari saat ini kita belajar dari Yosua, setia berpegang pada janji Allah, setia mentaati perintah Allah, pasti kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.